Salah satu daya tarik utama dari Sunan Ibu adalah kedekatannya dengan Kawah Putih. Dari beberapa titik di jalur pendakian maupun area puncak, pendaki dapat melihat hamparan kawah berwarna putih kehijauan yang kontras dengan lanskap sekitarnya. Fenomena ini terjadi akibat kandungan belerang yang tinggi, menghasilkan pemandangan yang eksotis sekaligus menjadi ciri khas Gunung Patuha. Selain itu, Sunan Ibu juga dikenal sebagai jalur pendakiannya yang relatif singkat dibandingkan dengan gunung lain dengan ketinggian yang serupa. Beberapa jalur seperti Cipanganten memungkinkan pendaki mencapai puncak dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga cocok bagi para pemula yang ingin mencoba pengalaman mendaki gunung dengan tingkat kesulitan yang masih dapat dikendalikan. Ikuti perjalanan pendakian kali ini ke Sunan Ibu, Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Setiap perjalanan menuju sebuah gunung selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Pagi ini, kami berangkat dari rumah menuju titik kumpul untuk bertemu dengan teman-teman yang akan mendaki bersama. Seperti biasa, perjalanan menuju gunung bukan hanya tentang tujuan akhirnya, tetapi juga tentang proses yang dinikmati sepanjang jalan. Setelah rombongan lengkap, perjalanan dilanjutkan menuju kawasan Ciwidey. Semakin jauh meninggalkan perkotaan, suasana perlahan berubah. Udara terasa lebih sejuk, lalu lintas mulai lenggang, dan pemandangan berganti menjadi hamparan perkebunan yang membentang di sisi jalan. Kurang lebih 2 jam perjalanan, kami tempuh hingga mendekati lokasi base camp. Namun sebelum sampai, kondisi jalan mulai berubah. Aspal yang semula mulus berganti menjadi jalan berbatu dengan permukaan yang cukup tidak rata. Kendaraan harus berjalan lebih pelan agar tetap nyaman dilalui. Meski akses menuju base camp belum sepenuhnya baik, rasa lelah selama perjalanan cukup terbayarkan oleh pemandangan di sekelilingnya. Udara yang bersih, pepohonan, dan bentang alam khas pegunungan membuat perjalanan terakhir menuju base camp terasa menyenangkan. Punggur masa paling itu hilap deh. Di dia kan? Oh. Sesampainya di base camp, suasana yang kami temui cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Jalur pendakian Sunan Ibu via Cipanganten pernah menjadi salah satu jalur yang cukup ramai dikunjungi pendaki. Saat itu, fasilitas base camp juga lebih lengkap dan aktivitas pendakian terasa lebih hidup. Ini teman-teman, ini arah dari pintu masuk tadi, yang dari Kawah Rengganis. Jalur lama sih sebetulnya. Dan patokan base campnya sekarang di depan masjid ini nih. Masjid yang warna kuning ini. Kalau dulu tempat parkirnya ke sebelah sana. Ini yang ada jemuran masuk ke situ. Tapi kalau sekarang di sini. Teman-teman, jadi kalau di sini tuh sekarang jadi bukan tempat registrasi. Di sini cuma bayar parkir doang nanti. Parkirannya sebesar Rp10.000. Nanti tuh registrasinya katanya di atas di pos yang mau masuk ke kawasan Sunan Ibu Kawah Putih. Begitu teman-teman. Walaupun sederhana, fasilitas dasar masih tersedia. Di sini terdapat sebuah warung yang juga melayani penitipan kendaraan bagi para pendaki. Selain itu, tersedia pula toilet yang bisa dimanfaatkan sebelum memulai pendakian. Suasana memang tidak seramai dulu, namun justru memberikan kesan yang lebih tenang sebelum memasuki kawasan hutan. Secara umum, karakter jalur masih sama seperti beberapa tahun lalu. Perubahan yang cukup terasa justru terdapat pada fasilitas pendukung yang kini terlihat mulai kurang terawat, akibat berkurangnya aktivitas pendakian. Bagian awal jalur masih melewati area perkebunan milik warga. Salah satu yang cukup menarik di sini adalah hamparan kebun stroberi yang berada tidak jauh dari jalur pendakian.
Kehadiran kebun stroberi ini memberikan suasana yang berbeda dibanding jalur pendakian gunung pada umumnya. Stroberi putih tapi manis, beneran manis asli. Kata si bapaknya tadi kalau misalnya dimakan di sini manis, kalau dibawa pulang jadi asem, nggak tahu kenapa. Medan di awal pendakian juga masih tergolong bersahabat. Tanjakan yang dilalui belum terlalu curam, sehingga tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi sebelum memasuki jalur yang lebih jauh. Pepohonan tinggi mulai mengapit jalur, sementara semak belukar tumbuh di kedua sisi jalan. Vegetasi yang cukup rapat membuat suasana terasa teduh, meskipun jalur pendakian masih relatif terbuka. Mau bercerita sedikit tentang pendakian Sunan Ibu Gunung Patuha via Cipanganten ya. Jadi jalur Cipanganten ini adalah jalur pertama untuk pendakian ke Patuha lewat Sunan Ibu. Sebelum ada jalur Gunung Sepuh. Tapi sekarang menurut warga setempat, tadi saya ngobrol, memang sekarang pendakiannya agak sepi di sini. Ya mungkin karena akses jalan untuk ke base campnya agak susah. Tadi masuknya lewat wisata Rengganis. Dan kalau nggak salah sekitar 200 meter dari belokan jalan raya, nanti belok ke kiri lagi yang ada portal. Jangan yang lurus, tadi kita juga salah ya. Kita tadi mau masuk ke jalur wisatanya. Sebetulnya bisa lewat situ, cuman bayar lagi. Kalau aku tidak ada receh, kalau ada receh dibayar tadi semuanya lah. Lupa tadi masih di Brankas. Masih dijetrek-jetrekin. Begitu. Untuk jalur Cipanganten ini dibanding dengan jalur Gunung Sepuh lebih singkat ini ya, tapi treknya langsung nanjak. Dan di awal tadi sedikit membantu karena ada anak-anak tangga. Sekarang kita sudah memasuki jalur makadam, jalur batuan. Saya kesini itu terakhir berarti tahun 2023 ya. Motong aja. Teman-teman, jadi barusan dikasih tahu sama Bapak tuh. Halo Pak. Jadi jalan yang teman-teman, ini jalan yang sebetulnya kan ke sebelah kiri nih. Kanan, ke sebelah kanan. Dan katanya bisa motong lewat jalan sini. Harusnya ke sini. Kata Bapak, coba aja ke sini lebih dekat. Begitu. Hatur nuhun Bapak. Bapak punten Pak. Motong. Nih teman-teman, ini cecenet. Ini panu kuning. Sudah susah. Ayo kuning kah? Nih. Untuk poyong hiji banyak. Alah kecabut kah? Hiji kintal. Nih teman-teman, ini sudah lama. Di Bandung udah nggak jarang ini. Dulu waktu saya masih kecil, sekitar kelas 5 SD, ada nih di Bandung. Cecenet. Mana anjing? Mandi di asli. Segar. Bukan di. Apa itu namanya di? Apa di? Cacanat. Cecenet. Oh, cecenet. Coconut. Enak. Ya kan? Kata Bapak ini cecenet enak nih. Ini luarnya berwarna, tidak bening seperti yang tadi ya. Kita try on.
Lebih well ini. Amis. Demi Allah. Mari. Asli enak pisan. Di jalan-jalan nemen jualan ini karunya ketemu. Nah beda-beda apanya rasanya apanya? Pak turun Pak. Sukses Pak. Kantor kan itu bari. Koran ieu berkali. Salah aroma teh asa teh. Pohon apa dek? Enggak berbau. Pohon. Teman-teman kita dari tadi apa jalur perkebunan kopi, terus ada kebun apa namanya tadi kata bapak Cicanet strawberry. Kita masuk sekarang ke apa ini banyak pepohonan lurus-lurus tapi saya nggak tahu ini namanya apa. Buat teman-teman yang tahu ini pohon apa yang di belakang saya sini, boleh ditulis di kolom komentar channelnya Pirsa Besari ya. Rada aya lirang guys. Itu rasa. Ayo kemana? Ada dua jalan. Ayo Jalan yang benar dan jalan yang salah. kemana ayo? Coba Anda memilih jalan yang mana? Kanan sama yang ke kiri. Gunungnya teka tinggal deh. Oek. Oek, tapi eta sarung saung aya sugana aya. Lamun eueuh ieu naon di dinya we cicing baik deui we. Daripada linglung. Ya. Kita enggak ada lot tanah nih. Oh. Tapi ieu mah jarang pisan ditincak ieu mah. Nya sih ka dieu sih gimana mah. Ya. Kayaknya ke sini ya. Kita musyawarah. Mencapai mufakat. Kanan kiri, kiri lah. Kiri lah. Yuk. Ingat nggak yang depan? Dulu mah ke kiri. Dulu mah pikirin. Nah itu yang 10 mah. Nah teman-teman ini percabangan pertemuan jalur antara jalur Gunung Sepu dan jalur Cipanganten. Yang kita datang dari Cipanganten. Gunung Sepu dari sini. Oh, dari sini. Sini. Baru tahu saya. Begitu ya. Bisa gitu ya? Udah nyampe. Udah nyampe sini lagi cepet. Dulu ini pos 3 di bawah sih ya. 4 ngelewatin kebun-kebun teh itu ya. Nah, 4 pos. 4 ya. Pos 4 di bawah. Bener. Berarti memang cepat di sini, Dek. Cepat ke sini. Sengaja. Yang Gas. Gas. Enak sih di sini mah di luhur mah. Nih dapat lagi nih. tutup. Tapi cuman satu. Ada lagi nggak? Harbe. Iya. Harbe hutan. Orange tuh. Biasanya yang manis itu yang merah. Yang merah dan Merah. sudah berkembang. Harum guys, harum. Nih teman-teman, ketemu lagi jalur tangga, trek pendakian tangga. Ini jalur udunan ya, jalur Cipanganten dan Gunung Sepu. Bagi tahu. Oke, sekarang udah mulai bebatuan. Deket lagi, bentar lagi ini laut. Sampai. Bentar lagi ya, sabar. Ada merak datang. Sudah terlihat?
Adek udah minum belum Adek? Belum. Karena mau minum lagi. Dan si Ade resepnya sih. Ayo. Minum lagi kirik. Cuman basiin doang. Bener. Nggak haus enggak? Betul. Teman-teman, ini di sini saya baru tahu ternyata ada tempat ngecamp di sini. Karena memang di atas itu yang pas mau ke Sunan Ibu memang sudah tidak diperbolehkan di situ ya. Jadi sepertinya dari Gunung Sepu dan dari Cipanganten membuat tempat camp di sini. Tuh, berundak-undak sampai ke atas sana. Kayaknya oke juga ngecamp di sini ya. Kita coba nanti ya. Mantan selamat ke TikTok dari Bandung anjing. Ya tapi memang di gitu di rata-rata orang tuh kalau TikTok tuh pasti nginep dulu di base camp. Ya, Pasti ada istirahatnya dulu. Kalau kita nggak kemarin teman enggak, langsung gas. dari Bandung nyampe stasiun Purwokerto pakai motor ke base camp. Dari base camp TikTok nyampe puncak, turun ke bawah, nyampe base camp, pulang Terus lagi lagi. ke stasiun. Habis dari stasiun Purwokerto balik langsung ke Bandung 1 hari setengah. Ya, Nah itu idiotnya di situ. ya salat paling sejam lah, Istirahat sejam. sampai prepare. Menjelang area registrasi, pepohonan mulai berkurang dan jalur kembali terbuka. Disinilah setiap pendaki diwajibkan melakukan registrasi sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Sunan Ibu. Mal betna teh di Gunung Sepuh. Di Gunung Sepuh sami 20.000 di mayar mangan anu ti Cipanganten ku bapak di tiketna di dieu. Sami tapi lebetna mah ka jalur Gunung Sepuh. Nganggo kwetan sih da di dieu ge. Mohon. Kalau dulu pos registrasinya yang setelah kebun teh, yang mau sampai ke hutan Sunan Ibu, yang pokoknya ada deh di atas ya. Sekarang sudah berpindah ke sini. Nah ini untuk pos registrasi yang dari Cipanganten. Kalau yang dari Gunung Sepuh memang di bayar registrasinya memang sudah dari base camp di bawah ya, sekalian sama parkir. Jadi kalau yang dari Cipanganten parkirnya di bawah, registrasinya di sini. Dan di atas yang biasa ada 2 pos penagihan itu sekarang sudah tidak ada. Jadi teh di sini dan biaya registrasinya per orang cuma Rp20.000. Jadi kalau saya flashback ke belakang, harganya jadi turun sekarang. Setelah proses registrasi selesai, perjalanan kembali dilanjutkan. Target menuju pemberhentian selanjutnya adalah sebuah warung yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, suasana mulai berubah seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kabut yang lumayan tebal membuat jarak pandang menjadi sedikit terbatas. Padahal, sayang sekali, di sebelah kanan jalur pendakian sebenarnya terbentang hamparan kebun teh yang hijau, yang biasanya menjadi salah satu pemandangan favorit di kawasan ini. Namun demikian, meski kali ini tertutup kabut, suasana tersebut justru memberikan nuansa pegunungan yang berbeda. Sunyi, dingin, dan khas dataran tinggi. Kalau dulu, nih jalurnya di sini nih, di belakang alang-alang ini, di pinggir banget. Kebun teh sekarang dipindahin ke tengah kebun, tapi jadi lebih bagus sih, jadi lebih aman. Nih, tuh, gini jalurnya. Balap-balap panas, let's go. Ini dari warung tadi yang persimpangan. Sekarang jalurnya dibelokin ke sebelah kiri. Kalau dulu lurus kan, ngikutin kebun teh. Sekarang ke sebelah kiri. Katanya sih karena jalur yang sebelah kanan dekat kebun teh itu yang di pinggir memang jalurnya dalam. Sepertinya sih banyak tergerus air. Jadi dialihkan ke sini. Kita lanjut lagi. Tuh
udah sampai sini lagi teman-teman. Wah, lagi jelek juga pemandangannya. Ini jalur lama nih. Nah, tadi kita dari sini. Kalau jalur lamanya ini memang udah dalam banget, terus udah rimbun. Biasanya kebun tehnya bagus nih. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju lokasi bekas pos registrasi yang dulu. Pos registrasi yang kedua yang pernah digunakan. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari warung, sehingga masih bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Di sepanjang jalur pemandangan didominasi hamparan kebun teh. Namun kondisinya sedikit berbeda dibanding dengan biasanya. Sebagian besar tanaman teh tersebut tampaknya baru saja selesai dipanen, sehingga warna hijau yang biasanya terlihat kini lebih jarang. Kita sudah sampai di pos registrasi Kawah Putih. Kalau dulu di sini ditagih biaya lagi. Walaupun naik dari Cipanganten ataupun naik dari mana barusan? Oh, Gunung Sepu. Nah, sekarang udah tutup. Jadi sekarang registrasinya seperti yang tadi saya bilang sudah semuanya di bawah. Gitu. Semakin mendekati tujuan, karakter jalur kembali berubah. Jalur pendakian menjadi lebih lebar dengan pemandangan kebun teh yang masih mendominasi di beberapa bagian. Medan juga relatif nyaman dilalui, sehingga perjalanan terasa cukup santai. Ini teman-teman, ini ke arah Kawah Putih, ke tempat wisata Kontang-Anting, dan ke Sunan Ibu itu ke kiri. Sini. Tidak lama kemudian, suasana kembali berubah ketika memasuki kawasan hutan hujan pegunungan. Bagian inilah yang menurut banyak pendaki menjadi salah satu daya tarik utama di jalur Sunan Ibu. Pepohonan yang dipenuhi dengan lumut alami yang hampir tumbuh di seluruh bagian batang dan rantingnya. Kelembaban udara yang tinggi membuat kawasan ini terlihat sangat khas, seolah membawa kita memasuki hutan pegunungan yang masih terjaga. Nah teman-teman, dulu di kawasan ini dulu bisa dipakai buat ngecamp. Kalau sekarang sudah nggak bisa ya. Terus ada tulisan dilarang merokok juga, mungkin untuk menghindar dari kebakaran. Rawan. Nih dulu suka ada yang ngecamp juga di sini nih. Ini nih. Sekarang sudah tidak boleh. Dahulu, area hutan ini sempat menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda. Namun, saat ini aktivitas camping sudah tidak lagi diperbolehkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan. Untuk vegetasi di sini memang rapat banget ya teman-teman ya. Dan banyak pohon pakis. Setahu saya kalau misalkan di hutan, di gunung masih ada pohon-pohon pakis, berarti hutannya masih alami, masih terjaga. Dan suara binatang masih terdengar jelas. Apa sih ini bahasa Indonesianya apa nih? Sunda itu. Tunggeret. Tunggeret. Ya gitu. Kalau bahasa Indonesianya mah jangan telat. Ya. Tunggeret. Perjalanan pun akhirnya membawa kami memasuki kawasan Sunan Ibu. Bagi kami, tempat ini adalah salah satu alasan mengapa Gunung Patuha selalu menarik untuk dikunjungi kembali. Meski sudah beberapa kali datang, rasanya tetap sulit merasa bosan. Nah ini pohon-pohon hitam ini dulu sempat kebakaran. Yang ini ya. Kalau yang di bawah memang dari sisa letusan ya, hutan matinya. Nah kenapa mungkin alasannya tadi yang di dalam hutan sana nggak boleh ngerokok itu karena di sini pernah kebakaran nih. Kelihatan tuh. Beda ininya apa?
Oh, belerang. Wah, Sindoro kemarin parah ini. Iya mah, aku sakit mah. Wah, baik. Hari ini kami cukup beruntung. Kabut memang beberapa kali datang menutupi seluruh pemandangan. Tetapi sesekali terbuka dan memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan Kawah Putih dari ketinggian. Momen-momen singkat seperti inilah yang seringkali menjadikan pengalaman paling berkesan saat berada di pegunungan. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak Sunan Ibu. Kayaknya kita nggak ke Patuha ya, karena biasanya juga seperti ini. Tadi perjalanan dari base camp Cipanganten sampai ke sini itu sekitar 2 jam, dari jam 9 sampai di sini jam 11 itu dengan istirahat ya. Teman-teman, saatnya kita turun. Barusan sudah dari puncak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton pendakian online kali ini bersama saya Lalai Badot dan teman-teman saya di belakang sana. Hai, kita ketemu lagi di pendakian selanjutnya bersama saya Nalado Geniwer, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.